Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ada yang penasaran nggak? Atau ada yang ingin tahu nggak mengenai profil bisnis Pak Aguan, kekayaan Pak Aguan, atau sumber harta Pak Aguan? Nah, kalau teman-teman merasa penasaran atau belum tahu, ayo kita bahas mengenai kekayaan Pak Aguan, bisnis Pak Aguan, dan juga profil Pak Aguan. Tapi sebelumnya teman-teman minta tolong untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Pak Aguan sendiri saat ini dikenal sebagai salah satu pengusaha besar di Indonesia karena beliau memiliki bisnis yang sangat banyak. Pak Aguan dikenal sebagai pendiri atau founder dari Agung Sedayu Group yang merupakan salah satu perusahaan real estate atau perusahaan properti terbesar di Indonesia. Jauh sebelum mencapai titik seperti saat ini atau sebelum mencapai kesuksesan seperti sekarang ini, Pak Aguan itu memiliki perjalanan yang sangat berliku karena pada awalnya dirinya itu adalah penjaga gudang. Nah, selain itu dahulu Pak Aguan itu juga menjadi juru bersih-bersih di perusahaan impor. Nasib Pak Aguan sendiri itu mulai berubah ketika dirinya itu bertemu dengan temannya. Setelah itu Pak Aguan memiliki bisnis yang cukup berkembang dan pada tahun 1971 beliau itu terus melakukan penggencaran atau terus menggencarkan atau mengembangkan semua lini bisnisnya. Kebetulan pada saat itu memang iklim bisnis yang ada di Indonesia itu juga menunjukkan tanda-tanda atau menunjukkan tren yang terus meningkat. Nah, kalau kita bicara mengenai Pak Aguan sendiri itu memang tidak bisa dipisahkan dari bisnis properti yang beliau miliki. Bahkan saat ini Pak Aguan disebut sebagai raja properti yang ada di Indonesia. Nah, status atau julukan itu tentu saja tidak terlepas dari berbagai bisnis properti yang selama ini dimiliki Pak Aguan melalui Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group sendiri itu memiliki sangat banyak proyek di berbagai sektor, seperti kita sebut saja Sedayu City Kelapa Gading, kemudian juga ada Kelapa Gading Square, selain itu juga ada Pantai Indah Kapuk atau PIK. Tidak hanya itu, Agung Sedayu Group itu juga mempunyai distrik SCBD yang ada di Jakarta. Tidak hanya itu juga Agung Sedayu Group mempunyai Puri Mansion, Taman Anggrek Residen, Green Sedayu, dan juga Green Lake City. Nah, semua bisnis itu tentu saja menunjang atau menjadi penyokong dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Pak Aguan. Meskipun sudah terkenal sangat sukses, tapi ternyata Agung Sedayu Group yang dimiliki atau didirikan oleh Pak Aguan itu terus mengembangkan bisnisnya, bahkan mereka terus melakukan aksi korporasi, termasuk pada tahun 2021 silam. Jadi saat itu pada tahun 2021 Agung Sedayu Group itu mengakuisisi Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 di kode sahamnya itu adalah di kode emitennya itu adalah PANI. Nah, saat itu aksi korporasi yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group itu dilakukan melalui Multi Alta Pratama bersama dengan Salim Group. Nah, setelah itu memang Pak Aguan itu terus melakukan aksi korporasi melalui Agung Sedayu Group. Salah satunya adalah ketika PANI melanjutkan aksi korporasi dengan cara penambahan modal dengan memesan hak efek terlebih dahulu. Tahap pertama yang saat itu nilainya berada di kisaran 6,5 triliun rupiah. Nah, untuk aksi korporasi kedua yaitu penambahan modal dengan memesan hak efek terlebih dahulu, itu angkanya mencapai 10,4 triliun rupiah. Tidak hanya itu, PANI itu juga melakukan aksi korporasi berupa penambahan modal tanpa memesan hak efek terlebih dahulu dengan angka sekitar 6,53 triliun rupiah. Nah, dengan berbagai aksi korporasi yang dilakukan itu, akhirnya total ekuitas konsolidasi yang dimiliki PANI menyentuh angka atau menembus angka secara keseluruhan mencapai sekitar 23 triliun rupiah. PANI sendiri menjadi top 10 emiten dengan kapitalisasi pasar tertinggi di Indonesia karena mempunyai nilai kapitalisasi pasar yang mencapai angka 322 triliun rupiah. Nah, kalau kita bicara mengenai PANI yang merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia, memang kita bisa melihat dari sisi aset. Jadi jumlah aset PANI per September tahun 2024 yang lalu, itu angkanya menembus atau menyentuh angka 44 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan PANI per September tahun 2024 menyampai angka 2,1 triliun rupiah. Nah, dengan aksi korporasi, kemudian dengan bisnis yang terus berkembang, tentu saja pundi-pundi harta kekayaan yang dimiliki oleh Pak Aguan itu juga semakin banyak dan beliau itu bisa disebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.
Nah, kira-kira berapa harta kekayaan yang dimiliki Pak Aguan dari semua bisnis yang beliau kembangkan atau beliau lanjutkan sampai saat ini? Nah, ini sudah saya ambil datanya dari berita yang dimuat atau dipublikasikan di situs CNBC. Jadi, menurut laporan atau menurut artikel di situs CNBC, Pak Aguan itu mempunyai saham sebanyak 55,57% di PANI. Sementara itu, untuk total kekayaan yang dimiliki oleh Pak Aguan, angkanya berada di kisaran 42,7 triliun rupiah. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai profil Pak Aguan, bisnis Pak Aguan, kekayaan Pak Aguan? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berdoa atau kita berharap agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia itu semakin stabil atau bahkan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.